Pernah nggak sih lo ngerasa kayak gini? Kalau aja gue punya lebih banyak uang, hidup gue pasti bakal lebih enak. Tenang bro, lo nggak sendirian. Itu pikiran yang sering banget mampir di kepala hampir semua orang, apalagi di zaman sekarang di mana apa-apa serba mahal dan hidup serasa lomba cepat-cepat kaya. Kita ngelihat konten orang liburan ke Eropa, makan wagyu tiap minggu, beli gadget terbaru tiap keluar, dan kita langsung mikir, ya, kalau gue sekaya itu sih, pasti damai hidup gue. Tapi, pertanyaannya, beneran gitu ya? Masalahnya adalah, dunia sering banget ngasih kita definisi kebebasan yang dangkal. Bisa beli apapun yang kita mau, kapanpun kita mau. Dan syaratnya, duit. Semakin banyak uang katanya, semakin bebas kita. Tapi anehnya, makin kesini makin banyak orang yang secara finansial aman, bahkan super kaya, tapi hidupnya malah kayak roller coaster emosi. Mereka punya segalanya, tapi nggak punya ketenangan. Mereka bebas dalam hal konsumsi, tapi justru terikat secara batin, sama keinginan, ekspektasi, dan ketakutan kehilangan. Makanya penting banget kita mulai ngebedah ulang satu pertanyaan klasik. Apa yang lebih penting, punya uang atau punya kendali diri? Ini bukan cuma soal pilih salah satu terus yang satunya dibuang, tapi ini soal fondasi. Karena apapun yang lu punya, kalau lu nggak bisa ngatur diri lu sendiri, entah emosi, pikiran, atau keputusan, maka semua yang lu miliki bisa jadi bumerang. Punya uang banyak tapi nggak bisa ngatur diri, ujung-ujungnya jadi boros, sombong, impulsif, bahkan overthinking setiap saat. Dan itu bukan kebebasan, itu tekanan versi premium. Disinilah stoikisme datang dengan pendekatan yang menohok tapi menenangkan. Filsuf-filsuf stoik kayak Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca percaya bahwa kebebasan sejati bukan soal apa yang lo punya, tapi soal seberapa jauh lo bisa mengendalikan hal-hal yang ada di dalam kendali lo. Dan kendali diri, self-control, adalah kunci dari semuanya. Mereka ngajarin kita bahwa penderitaan terbesar justru muncul ketika kita bergantung pada hal-hal eksternal, termasuk uang. Karena semua yang datang dari luar bisa hilang kapan aja, tapi yang dari dalam, itu bisa lo latih, lo jaga, dan lo bentuk jadi pondasi hidup yang solid. Sekarang coba lo perhatiin dunia sekitar, dan mungkin diri lo sendiri. Banyak orang yang penghasilannya udah lumayan oke, bisa dibilang jauh dari kata miskin. Tapi mereka tetap hidup dalam tekanan. Gampang panik pas harga naik, gampang emosi pas ngelihat orang lain lebih sukses, dan gampang kejebak rasa FOMO setiap kali lihat story teman-temannya yang lagi staycation. Ini bukan soal kurang uang, ini soal kurang kendali. Dan stoikisme udah ngomong dari ribuan tahun lalu. Kalau lo nggak bisa ngatur batin lo, maka dunia luar akan terus ngatur lo. Stoikisme bukan aliran yang nyuruh lo pasrah atau jadi anti-kapitalis. Tapi stoikisme ngajarin bahwa kendali diri adalah senjata utama untuk bertahan hidup secara mental dan emosional di dunia yang nggak pernah bisa lo kontrol sepenuhnya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang hidup di tengah krisis politik dan perang terus-menerus, bilang, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran kita. Bukan kualitas rekening bank, bukan banyaknya followers, bukan banyaknya investasi, tapi kualitas pikiran. Dan kualitas pikiran itu, ya ditentukan dari seberapa bisa lo kendalikan diri lo sendiri dalam menghadapi dunia. Self-control di sini bukan cuma soal tahan godaan belanja online. Ini soal bisa tetap tenang di tengah badai. Bisa bilang enggak saat semua orang bilang ayo. Bisa nahan reaksi pas dihina, nggak langsung meledak pas dikritik. Bisa tetap waras walau target nggak tercapai. Lo nggak bisa ngatur semua yang terjadi di luar, tapi lo bisa ngatur gimana lo merespons semuanya. Dan itu, menurut stoikisme, adalah kebebasan paling sejati. Kebebasan dari pengaruh eksternal. Ironisnya, ketika lo punya kendali diri yang kuat, lo justru jadi orang yang jauh lebih bijak dalam mengelola uang. Lo nggak gampang impulsif, nggak gampang terjebak gaya hidup pamer, dan lo bisa bedain mana kebutuhan, mana sekadar keinginan. Uang yang lo punya jadi alat, bukan tuan. Lo yang pegang kendali, bukan dikendalikan. Dan dari situlah keseimbangan itu muncul. Jadi kendali diri itu bukan cuman alat buat hidup sederhana, tapi juga pondasi buat jadi kaya secara bijak. Oke, sekarang mari kita buka kartu. Uang emang bisa beli banyak hal. Lo bisa beli mobil impian, liburan ke luar negeri, langganan gym setahun penuh, bahkan masukin anak ke sekolah terbaik. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dibeli sama uang, yaitu kendali diri. Dan anehnya,
Justru orang yang punya uang berlimpah seringkali jadi yang paling sulit mempertahankan itu. Kenapa? Karena makin banyak pilihan yang bisa lo beli, makin besar godaan buat kehilangan arah. Uang memperluas kebebasan secara eksternal, tapi kalau lo nggak punya kendali diri, lo bisa tenggelam dalam semua pilihan itu, kayak anak kecil yang dikasih kunci toko permen. Banyak orang merasa mereka bebas karena punya banyak duit. Tapi kenyataannya, mereka nggak bisa tidur kalau investasi turun. Mereka gelisah setiap kali saingannya beli properti baru. Mereka kerja 16 jam sehari, bukan karena passion, tapi karena takut kehilangan gaya hidup. Dan yang lebih gila, banyak dari mereka sebenarnya nggak bahagia. Cuma kelihatan berhasil. Ini bukan soal harta, ini soal batin. Dalam stoikisme, orang yang benar-benar bebas adalah orang yang bisa hidup tenang tanpa tergantung sama apapun yang bisa diambil dunia kapan saja. Karena yang bisa diambil dunia bukan cuma uang, tapi reputasi, status sosial, bahkan kesehatan. Bayangin ini, lo punya gaji besar, mobil mewah, dan rumah yang kelihatan kayak Villa Bali. Tapi lo nggak bisa nahan marah waktu dikritik, lo stres tiap scrolling Instagram, dan lo nggak bisa duduk tenang tanpa buka notifikasi. Apakah itu hidup yang bebas? Atau justru hidup yang terperangkap oleh ekspektasi dan standar yang lo bentuk sendiri? Stoikisme ngajarin bahwa lo bukan apa yang lo punya, tapi apa yang lo kendalikan. Termasuk kendali atas pikiran, keinginan, dan ego lo sendiri. Dan ini penting banget, terutama di dunia sekarang yang makin sering ngasih kita definisi sukses versi media sosial. Kebebasan sejati bukan tentang bisa beli apapun, tapi tentang nggak tergoda buat beli hal yang sebenarnya nggak lo butuhin. Bukan tentang bisa ngomong iya ke semua kesempatan, tapi tentang tahu kapan bilang enggak demi ketenangan batin. Dan itu cuma bisa lo capai kalau lo punya self-control. Itulah kenapa stoikisme bukan ajaran kuno yang udah basi, tapi justru semakin relevan sekarang. Karena di era serba cepat, serba pamer, dan serba tuntutan, satu-satunya hal yang bisa bikin lo tetap waras adalah kendali dari dalam. Lucunya, saat lo udah punya kendali diri yang kuat, efeknya nggak cuma terasa di batin, tapi juga langsung berdampak ke dompet lo. Iya bro, self-control itu punya efek domino ke semua aspek hidup, termasuk keuangan. Lo nggak gampang tergoda flash sale, lo bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan, lo jadi lebih disiplin nabung dan investasi. Bahkan keputusan finansial lo jadi lebih tenang, nggak panik dan nggak reaktif. Karena lo udah nggak pakai emosi buat ngatur uang, tapi pakai kesadaran penuh. Contohnya nih, lo lagi dapat bonus kerja. Orang lain mungkin langsung mikir, wah saatnya upgrade iPhone. Tapi lo yang udah melatih kendali diri akan mikir, apa ini emang kebutuhan atau cuma buat naikin ego? Dan lo sadar, kalau lo bisa nunda kesenangan jangka pendek, lo bisa dapat manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Itu prinsip stoik banget. Latih dirimu untuk nggak tergantung sama kesenangan sesaat demi hidup yang lebih bijak. Dan bukan cuma soal spending, tapi juga soal earning. Orang yang punya kendali diri nggak akan asal ambil kerjaan atau proyek cuman karena duitnya besar, tapi karena selaras sama nilai-nilainya. Mereka juga nggak gampang terjebak gaya hidup mewah yang kosong makna. Lo jadi bisa fokus ke yang penting, bukan yang kelihatan keren. Karena, menurut filsuf stoik, semakin banyak hal yang lo bisa tolak dengan sadar, semakin besar kebebasan yang lo punya. Dan dari situlah muncul rasa puas, rasa cukup, rasa damai, yang sering nggak dimiliki orang kaya yang hidupnya dikuasai keinginan. Kendalinya bukan di ATM, tapi di kepala dan hati lo. Kalau hari ini lo bisa bilang enggak ke godaan kecil, besok lo akan lebih kuat bilang enggak ke keputusan besar yang bisa merusak masa depan lo. Dan dari sana, lo bakal makin bijak ngelola uang. Jadi ironis banget kan? Ternyata bukan duit yang bikin lo punya kendali, tapi justru kendali diri yang bikin lo pinter kelola duit. Jadi sekarang lo udah lihat kan bahwa kebebasan yang lo cari bukan soal angka di rekening, bukan juga soal punya aset segunung atau bisa liburan tiap bulan, tapi tentang punya otoritas penuh atas batin lo sendiri. Karena ketika lo bisa tenang dalam kondisi susah, bisa bersyukur dalam kondisi biasa-biasa aja, dan gak kegila-gilaan pas lagi seneng, itulah tanda lo udah merdeka secara batin. Dan stoikisme hadir bukan buat nyuruh lo jadi miskin atau anti kemajuan. Justru sebaliknya. Stoikisme ngajarin lo jadi manusia yang utuh dulu, baru kejar yang lain. Kebebasan finansial itu sah-sah aja lo kejar, tapi jangan lupa,
Kalau lu nggak punya fondasi kedewasaan batin, duit sebanyak apapun bisa jadi racun. Lu malah makin takut kehilangan, makin gampang tersulut, dan makin jauh dari ketenangan yang lu kira bakal datang setelah jadi kaya. Padahal banyak orang udah sampai di titik itu dan justru bilang, gue kira setelah ini gue bakal bahagia, ternyata masih kosong. Jangan sampai itu kejadian ke lo juga. Makanya, sebelum lo ngejar saldo rekening, coba tanya dulu. Seberapa bisa gue mengendalikan diri gue sendiri? Bisa nggak lo nolak godaan buat flexing, buat iri, buat impulsif? Bisa nggak lo tetap kalem pas semua orang heboh? Bisa nggak lo konsisten sama nilai lo walau banyak tawaran menggiurkan datang? Itu pertanyaan yang lebih penting dari, gua harus invest di mana bulan ini? Karena kalau dasar lo kuat, lo bisa jalanin semua strategi keuangan dengan kepala dingin. Tapi kalau batin lo lemah, bahkan strategi terbaik pun bisa lo hancurin sendiri. Nah, sekarang giliran lo buat refleksi. Dari dua pilihan ini, punya uang atau punya kendali diri, mana yang selama ini lebih sering lo kejar, dan mana yang seharusnya lebih dulu lo bangun? Coba tulis di kolom komentar. Apa sih godaan finansial terbesar lo yang paling sering bikin lo kehilangan kontrol? Siapa tahu, dengan nulis itu, lo bisa mulai nyadarin polanya dan pelan-pelan belajar kendaliin. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang tentang arti kaya dan bebas, jangan lupa buat share ke temen lo yang mungkin juga lagi overthinking soal duit. Dan kalau lo pengen belajar lebih dalam tentang gimana stoikisme bisa bantu lo ngatur hidup, ngatur duit, dan ngatur emosi, langsung aja klik tombol subscribe, karena gue bakal bahas ini terus, dengan gaya yang santai tapi nggak asal-asalan. Ingat bro, yang harus lo kuasai bukan cuma pasar saham, tapi juga pikiran lo sendiri. Karena musuh terbesar kita seringkali bukan di luar, tapi di dalam. Yuk, kita belajar jadi orang stoik versi kekinian, yang nggak cuma mikirin cuan, tapi juga mikirin makna.